kita mencintai, teman yang sangat akrab, saling kita mencintai. Ternyata kelak di hari kiamat akan jadi musuh satu sama lain. Yauma idin ba'du melibatin aduun, akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa, yang cintanya itu berbalut takwa, yang dia itu akan menjadi cinta yang abadi. Di dunia saling mencintai, di akhirat juga saling mencintai. Tidak akan ada lagi permusuhan di akhirat. Tapi kalau takwa ini dihilangkan, nanti di akhirat akan ada permusuhan. Tidak peduli di dunia mengatakan setiap ketemu I love you, ketemu lagi I love you, satu hari 1000 kali I love you. Setiap pulang dari kerja, dari office, dari kantor, dia bawa bunga kepada istrinya, my darling I love you. Tapi kalau nggak berlandaskan takwa, ini di akhirat akan tetap bermusuhan. Maaf, misalnya ternyata diam-diam meskipun bawa bunga I love you, diam-diam dia di tempat lain dia punya seseorang. Bisa juga dia bilang juga I love you, ya kan? Enggak syar'i juga dia, di luar yang disyariatkan oleh Allah misalnya. Diam-diam sang istri juga begitu juga. Dia mengatakan I love you pada suaminya, tapi dia di luar juga punya orang yang lain. Ini tidak berbalut takwa. Seorang bapak, dia udah kasih semuanya kepada anaknya. Rumah disediakan, uang disediakan, ATM dikasih. Setiap hari mau ngambil berapa dolar juga tidak ada masalah, unlimited. Sediakan uang unlimited untuk anaknya. Ini demi mencintai anaknya. Tetapi maaf, kepada Allah tidak dikenalkan, kepada Rasulullah tidak dikenalkan, akhlak yang mulia tidak dikenalkan. Dia merasa bahwa dengan kasih uang dia sudah kasih semuanya. Iya, kelihatannya orang menganggap wah anak ini berbahagia karena semua tersedia. Dia nggak tahu, tapi dia nggak bisa sholat. Dan nanti di akhirat dia akan menuntut kepada sang ayah, ya kan? Akan menuntut kepada sang. Ini yang menurut Imam Ghazali dalam sebuah karya Ghazali mengatakan, nih, saya akan megang tangan moderator kita, saya pegang sini. Menurut Imam Ghazali, bahkan ketika kamu memegang baju teman kamu, itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu memegang baju teman kamu? Hai Habibur Rahman, kenapa kamu pegang baju moderator kamu? Pada hari ini, bulan ini di Singapura, di hadapan Bapak Menteri. Kenapa? Itu Habibur Rahman harus bisa bertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sampai yang kecil-kecil akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jawaban saya mudah. Saya memberi contoh. Saya memberi contoh. Ada orang yang memegang baju seseorang itu dengan tujuan maksiat juga ada. Maaf, ya. Copet. Itu kadang dia pura-pura megang baju, ya kan? Bukannya pegang sini, dia biar dia tengok sini, dia ambil yang di sini. Itu sama-sama megang bajunya. Ada anak-anak muda itu megang-megang seseorang, lawan jenis misalnya, itu dengan tujuan maksiat. Kalau dia udah pegang itu rasanya udah bahagia gitu. Asal bisa pegang aja dikit saja. Ada nggak bajunya, tasnya pegang dikit saja, itu udah bahagia. Itu kan ada kan Laila Majnun. Kenal kan Laila Majnun? Ada namanya Kusyair, itu mencintai perempuan namanya Laila. Sampai Kusyair ini gila, maka disebut Majnun. Sampai terkenal dengan Laila Majnun. Ada itu satu syair si Majnun ini ketika menggambarkan ketika dia junun, ketika dia gila. Ya. Wa qabiltu diyaro Laila, wa ma qabiltu diyaro, walakin qabiltu zatid diyar. Aku cium dinding
kampung Laila. Jadi dia tuh pegang-pegang gitu kan, si Majnun itu kan sampai di kampungnya si Laila. Aku pegang-pegang dinding-dinding rumah-rumah di kampung-kampungnya Laila. Tapi sesungguhnya aku bukan memegang dinding-dinding itu tujuanku, tapi aku ingin memegang yang memiliki dinding alias si Laila. Ada orang begitu jatuh cinta itu, lihat rumahnya saja itu udah bahagia. Itu rumahnya aja. Bahagia dia. Ada mobilnya itu, lewat mobilnya aja itu loh. Sliver gitu. Pujaan hati. Padahal itu nggak ada orangnya di situ, mobilnya saja. Nanti di supermarket gitu ada mobilnya itu kan dia tahu nomornya ini, dipegang-pegang. Ya kan? Dengan tujuan apa? Seolah-olah dia megang yang punya mobil. Itu kan, makanya Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Bahkan megang baju seseorang itu akan dipertanggungjawabkan. Lah, kaitannya dengan cinta semacam itu, bahwa kalau orang yang bertakwa itu cintanya itu ada benar-benar masuk di dalam hati dan ada pertanggungjawaban. Maka saya tulis novel ayat cinta. Jadi saya memang jujur ketika saya nulis ayat cinta juga saya ingin menjelaskan beberapa persoalan di dalam Islam